Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you today? I hope all of you are in good condition, ya. Amin. Alhamdulillah. Now we are going to learn tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya. Before we begin, let's say basmalah together. Okay, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Now open your book page 142 ya anak-anak. Yes. Gambar itu ada di halaman 143 anak-anak, 143. Okay, look at the picture please. Indonesia anak-anak merupakan negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Nah, kamu bisa melihat gambarnya ya, terdiri dari laut dan kepulauan. Apa anak-anak maritim itu? Ya, maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas ya. Maritim adalah kawasan laut yang luas. Kalau kepulauan ya terdiri dari beberapa pulau, banyak pulau. Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Oke, hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan. Antara pulau satu dengan pulau yang lain disatukan oleh laut. Contohnya seperti apa? Oke, Pulau Madura, anak-anak. Untuk mencapai Pulau Madura, pernah ya pergi ke Pulau Madura, anak-anak harus melewati Selat Madura. Nah, namun sekarang berkat kemajuan pembangunan nasional sudah dibangun jembatan Suramadu yang melintasi Selat Madura dan menghubungkan Surabaya dengan Madura. Dengan demikian, untuk mencapai Pulau Madura bisa melalui perjalanan apa? Betul, bisa melalui perjalanan darat. Oke. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Next, page 144 ya. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam laut yang sangat potensial, baik hayati maupun non-hayati. Anak-anak, contohnya apa kalau hayati itu? Hayati itu apa ya? Ya, hayati adalah sumber daya yang berasal dari makhluk hidup, ikan. Nah, itu termasuk hayati. Kalau non-hayati? Betul, non-hayati sumber daya yang berasal dari komponen tak hidup. Contohnya seperti apa itu? Ya, seperti minyak bumi, gas bumi, mineral, itu termasuk non-hayati. Paham ya? Oke, next. Besarnya peluang Indonesia ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Nah, kelompok masyarakat yang bisa merasakan langsung potensi kekayaan sumber daya kelautan adalah masyarakat yang berada di pesisir, berada di daerah pantai. Banyak jenis pekerjaan yang bisa diusahakan untuk menunjang kehidupan ekonominya. Nah, ayo sekarang sebutkan jenis-jenis usaha atau pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut di Indonesia. Contohnya seperti apa, anak-anak? Betul, nelayan. Nah, pekerjaan sebagai nelayan. Kemudian apa lagi? Iya, pelayaran. Pelabuhan itu termasuk ya. Nah, kemudian yang dari non-hayati contohnya seperti apa? Betul, pertambangan minyak. Nah, itu bisa ya menyebutkan sendiri. Selain itu, anak-anak ada juga berbagai sektor usaha wisata
di daerah pantai biasanya kamu menemukan ya usaha wisata banyak seperti pertokoan cindramata, perhotelan, warung makan, penyewaan perahu, banyak yang lainnya ya. Oke, nah itu kamu isi, kamu kerjakan anak-anak, number 1 up to number 6 ya, page 145. Yes, understand? Alhamdulillah. Next. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan sosial masyarakat. Anak-anak, karena posisi Indonesia berada di antara benua Australia dan Asia, maka membawa pengaruh terhadap kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia. Salah satunya adalah jalur perdagangan dunia. Ya, para pedagang dari seluruh belahan bumi yang melewati dan mampir ke Indonesia tentunya memiliki latar belakang yang berbeda. Yang satu dengan yang lainnya, anak-anak memiliki latar belakang yang berbeda. Nah, mereka akan membawa adat budaya dari negara asalnya. Lambat laun, adat budaya yang dibawa tersebut akan berbaur, bercampur, bahkan melebur dengan adat budaya asli Indonesia, gitu ya. Nah, open your book page 146. Finish? Alhamdulillah. Berikut adalah beberapa dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah, baik antar warga Indonesia maupun orang Indonesia dengan warga asing. Hal ini didukung adanya kemajuan teknologi di bidang pelayaran antar pulau dan antar negara. Terjadinya pembauran, pencampuran, atau peleburan nilai-nilai antar pulau dan antar negara. Itu termasuk dampak yang diakibatkan ya oleh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Terjadi pembauran, percampuran, peleburan, nilai-nilai antar pulau dan antar negara tentang adat istiadat, bahasa, pengetahuan, dan lainnya ya. Number 3, munculnya perkampungan-perkampungan etnis tertentu seperti pecinan dan kampung Arab. Terjadinya perubahan perilaku masyarakat karena pengaruh masuknya pola dan nilai perilaku dari pulau daerah maupun negara yang lain. Terjadinya perpindahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu ya, ada beberapa dampak, ada 5 ya anak-anak, ada 5 dampak yang diakibatkan oleh letak dan kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Oke. Nah, ini tugas ya anak-anak, halaman 146. Tadi sudah ada dampak positif yang kita sebutkan di slide sebelumnya. There are 5 ya, ada 5. Nah, tentunya juga ada dampak negatifnya anak-anak. Coba sekarang kamu ceritakan berbagai dampak yang timbul sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan kepulauan. Apa saja kira-kira ya dampak negatifnya? Ya, betul. Tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Ya, tentunya yang dekat dengan pantai, dekat dengan laut berbeda dengan daerah yang di perkotaan ya. Di daerah pantai akan banyak usaha yang bisa dilakukan, jenis pekerjaan yang bisa dilakukan seperti yang Ustazah sebutkan sebelumnya tadi ya. Nah, apalagi ya dampak negatifnya? Betul, tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Kemudian apalagi selain itu? Ya, rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan karena dari berbagai negara, daerah atau pulau yang lain masuk ke dalam Indonesia, maka akan rentan terhadap terjadinya konflik. Begitu. Anak-anak bisa menyebutkan yang lainnya, boleh, silahkan ya. Nah, sebelum kamu kerjakan supaya lebih paham,
anak-anak harus membaca dulu. Diulang lagi membaca halaman 142 sampai 146 agar penjelasan ustazah dan apa yang kamu baca, yang kamu dapatkan faham. Oke anak-anak, alhamdulillah. Are you understand about this, anak-anak, about this lesson today? Okay, good. That's all our lesson today. Don't forget to do the exercise. Semoga bermanfaat anak-anak. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.